Begini, dari pengamatan saya melihat bahwa penyidik mengenakan pasal 93 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di dalam pasal 93 itu diatur ya, barang siapa yang tidak mematuhi karantina kesehatan atau menghalang-halangi proses karantina kesehatan diancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun penjara dan denda ya 100 juta rupiah. Memang kasus ini sangat menarik ya. Hanya saja dalam kondisi pandemi seperti saat ini ya, saya kira nanti majelis hakim memiliki kewenangan di dalam memutus apakah menjatuhkan pidana seperti itu atau menjatuhkan yang namanya pidana percobaan. Karena di dalam hukum ada yang namanya pidana percobaan, di mana orang dihukum pidana tetapi dia tidak menjalani penjara. Tapi kalau dia melakukan lagi kejahatan, maka dia akan dikenakan hukuman penjara. Ini namanya hukuman percobaan. Saya kira perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim. Seperti apa, Pak? Ya, dalam praktek hukum, terdakwa memiliki hak dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya untuk mengajukan hal-hal yang meringankan bagi dirinya. Ya, seperti alasan tadi ya, itu bisa diajukan oleh penasihat hukum. Bahkan bisa diperkuat dengan keterangan saksi yang meringankan, ya namanya saksi adecar. Kalau perlu dihadirkan saksi ahli hukum, saksi ahli untuk menunjukkan hal-hal yang meringankan terdakwa. Dari apa sih, Bang? Ya, tepat sekali tadi ya. Persoalannya adalah kembali kepada hakim. Nanti dalam persidangan, jaksa akan menuntut. Kemudian pengacara, tim penasihat hukum bersama terdakwa akan menunjukkan pembelaan, hal-hal yang meringankan dirinya. Disinilah hakim yang akan memutuskan apakah benar ya perbuatan tersebut karena untuk alasan tertentu, dan hakim ambil keputusan secara bijaksana sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Baik, saya sangat mendukung Pak Kapolri, Pak Listio Sigit ya, yang terkenal dengan motonya promoter, ya, profesional, dan polisi juga berwibawa ya. Kita melihat di sini, saya yakin penyidik menetapkan tersangka sudah ada alat-alat buktinya, di mana minimal untuk menetapkan tersangka harus ada 2 alat bukti yang sah. Di dalam hukum ada 5 alat bukti, tapi cukup 2 saja penyidik boleh menetapkan tersangka. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah bisa polisi bertindak tanpa ada laporan. Hal ini dimungkinkan dalam kejahatan yang namanya delik umum. Ya, delik umum bukan delik aduan. Kalau delik aduan itu ada yang mengadu baru diproses. Tapi ini delik umum, polisi memiliki kewenangan dan tentunya penyidik sudah ada bukti-bukti yang cukup. Iya, begini, pemerintah perlu melakukan sosialisasi. Yang kurang adalah sosialisasi, perlu disosialisasikan kepada masyarakat umum. Bagaimana tata cara karantina yang benar. Apabila ada orang masuk Indonesia, baik WNA maupun WNI, bagaimana tata caranya dan berapa lama jangka waktunya. Sosialisasi harus ditingkatkan. Ya, saya kira terdakwa dengan tim penasihat hukumnya perlu mempersiapkan saksi-saksi yang meringankan, saksi adecar. Kemudian perlu hadirkan juga saksi ahli, ya, baik ahli hukum maupun ahli psikologis yang bisa menjelaskan dalil-dalil yang meringankan. Baik, pemerintah perlu menjalankan sosialisasi, ya, banyak peraturan, banyak tata cara di negeri ini, tapi sosialisasinya harus ditingkatkan dengan semua lini, baik melalui sosial media, melalui semua sarana. Pemerintah harus melakukan sosialisasi bagaimana mengatasi pandemi ini. Ya, ada peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2012 tentang tata cara penggunaan nomor kendaraan, ya, dibedakan kendaraan sipil, kendaraan polisi, kendaraan militer, dan kendaraan fungsi kenegaraan, ya. Nah, ini sosialisasinya masih kurang. Sekali lagi kita mohon kepada aparat penegak hukum untuk memberikan sosialisasi, karena warga masyarakat kan dianggap tahu undang-undang. Kita dianggap tahu, kita nggak boleh bilang kita tidak tahu, tetapi perlu sosialisasi, ya, sehingga warga masyarakat mengerti mana yang boleh digunakan, mana yang tidak. Iya, benar. Harus ada sosialisasi sehingga masyarakat tahu mana plat yang boleh digunakan, mana yang tidak, dan bagaimana tata caranya. Ya, saya kira orang belum banyak yang mengenal tentang peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2012 tentang tata cara penggunaan nomor kendaraan bermotor. Ini harus disosialisasikan. Ya, hikmahnya saya kira ada 2, ya. Kita warga masyarakat harus mentaati aturan. Yang kedua, kita juga mohon kepada pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan yang ada. Karena peraturan di negara kita sangat banyak, tapi perlu disosialisasikan, perlu dikenalkan kepada masyarakat umum.